Berdasarkan konsensus analis di laman TradingView, semuanya memberikan rating buy dalam saham DLMA saat ini dengan target harga terendah Rp1.650 dan rata-rata target price-nya itu di harga Rp1.780. Bila dibandingkan dengan konsensus analis di laman Stockbit, hasilnya juga sama ya. Semuanya memberikan rating buy dengan rata-rata target price itu di Rp1.703. Rating view Rp1.780 dan Stockbit Rp1.703. Sedangkan saat ini harga saham DLMA ditutup sebesar Rp1.040 yang secara year-to-date ini beroreksi sebesar 26,76% dan 42,69% dari harga tertingginya. Dengan harga saat ini Rp1.040 dan dibandingkan dengan target dari rata-rata para analis tadi, maka artinya ada potensi upside sekitar 70% untuk saham DLMA ini. Lalu sebenarnya bagaimana prospek dan fundamental dari saham DLMA ini untuk tahun 2024? Selanjutnya kembali bersama saya Wijaya di channel Financial Investasi. Pada kesempatan hari ini saya mau review Indonesia dari emiten Dalma Polymetal dengan oleh saham DLMA berdasarkan update Indonesia kuartal yang terakhir kuartal 4 tahun 2023, dan juga nanti saya akan membahas bagaimana prospek dan fundamental dari saham DLMA ini untuk tahun 2024 beserta dengan nanti juga saya akan coba untuk menghitung harga wajarnya. Pertama-tama bagi yang masih asing dengan emiten Dalma Polymetal ini, saham DLMA, Dalma Polymetal adalah bagian dari Liputra Group. Jadi Liputra Group ini memiliki lini bisnis utama yakni agrikultur, manufacturing, dan Dalma Polymetal ini termasuk lini bisnis yang ini kalau dalam mining, trading, dan services. Terdapat juga ya 7 perusahaan dari Liputra Group yang sudah go public. Nama-nama besar ini seperti Adaro, TAPG, Asha, DLMA, dan sebagainya. Sedangkan untuk Dalma Polymetal ini adalah perusahaan manufaktur dan produsen komponen otomotif, dan beberapa customer besarnya seperti Astra Honda Motor atau AAM, Yamaha, Kawasaki untuk roda 2 ya, dan untuk roda depannya itu dari Toyota, dari Aisu, Hyundai, dan sebagainya. Dalma Polymetal sendiri dimiliki oleh Liputra Group melalui Dalma India Anugrah itu sebesar 47,6%, dan Liputra Investindo Alia itu sebesar 14,16%, dan untuk pemilikan masyarakat sendiri itu sebesar 21,3%. Dalma Polymetal memiliki 7 anak usaha dengan spesifik yang ini masing-masing, dan 2 joint venture dengan Chan A, menjadi Chan A Dalma Indonesia dengan pemilikan Dalma itu sebesar 9%, serta dengan Yungsin ya dari Korea Selatan menjadi Dalma Yungsin Indonesia dengan emiten 49% juga. Untuk link ASEAN Indonesia Dalma Polymetal pada tahun 2023 setahun penuh, pendapatannya itu naik 41,88% secara year-on-year menjadi 5,54 triliun. Dengan rincian pendapatan untuk segmen roda 2 itu naik 35,92% menjadi 2,91 triliun. Pendapatan segmen roda 4 itu naik 58,66% menjadi 1,82 triliun. Dan segmen lain ini sebesar 813 miliar. Dan dapat diadaan bahwa roda 2 ini masih lebih besar dibandingkan dengan roda 4-nya, meskipun dari segmen roda 4-nya mengalami kenaikan yang lebih besar pada tahun 2023. Dan untuk pendapatan dari Dalma Polymetal ini hampir semuanya diserap untuk pasar domestik atau lokal. Untuk COGS dari Dalma pada 2023 itu berhasil ditekan dari kontribusi yang sebesar 84,3% terhadap pendapatan pada tahun 2022 menjadi 82,4% pada tahun 2023, sehingga laba bruto itu mengalami peningkatan sebesar 58,28% secara year-on-year. Dan yang perlu dicermati, terdapat goodwill negatif pada pos pendapatan operasi lain-lain sebesar 55,9 miliar rupiah. Hal ini sebagai bagian dari identifikasi aset dan liabilitas dari pembelian sebesar 72,75% saham PT Limitra Asta dari Ulotan Group Limited. Angka 55,9 miliar rupiah ini kalau dibagi dengan jumlah saham Dalma yang beredar menjadi sebesar 11,88 rupiah per lembar. Pada kuartal 1 tahun 2023 itu target pasar dari DLMA itu 46 rupiah per lembar, dan bila dipotong tadi dengan goodwill negatifnya yang sebesar 55,9 miliar, maka akan menjadi sekitar 35 rupiah untuk target pasarnya. Dan earning per share full-year pada tahun 2023 menjadi 118 hingga 119 rupiah. Dan balik lagi, laba bersih dari Dalma itu mengalami kenaikan sebesar 55,2% menjadi 611,75 miliar dari sebelumnya 394 miliar rupiah. Namun kalau dilihat secara kuartalan, laba bersih Dalma Polymetal pada kuartal 4 tahun 2023 itu sebesar
81,22 miliar atau sebesar 46,8% dari kuartal 3 tahun 2023-nya. Dan dari posisi keuangan, Asian Dharma itu menumbuh 26,19% year-on-year dan liabilitas naik 5,81% dan ekuitasnya itu yang paling signifikan tumbuhnya sebesar 44,8%. Hasil dari Dharma Polymetal ini sendiri terus bertumbuh dengan rasio ekuitas terhadap liabilitas hingga Q4 tahun 2023 yang terus meningkat. Dari sisi arus asnya, secara historis arus as dan aktivitas operasi Dharma Polymetal selalu positif dan pada kuartal 1 tahun 2023 arus as Dharma itu dari aktivitas pendanaan itu sempat positif ya, yang artinya ulang baik. Tetapi hingga kuartal selanjutnya hingga kuartal 4 tahun 2023 arus as dari aktivitas pendanaannya itu kembali negatif. Untuk free cash flow-nya sendiri pada 31 Desember tahun 2023 positif 412,57 miliar rupiah. Dari sisi profitabilitas, gross profit margin dan net profit margin dari Dharma Polymetal secara kuartalan perubahan yang paling rendah bila dibandingkan dengan Auto atau Astra Auto Parts dan Selama Sempurna atau SMSM. Tapi laba operasional dari Dharma Polymetal itu lebih besar ya dibandingkan dengan Astra Auto Parts dan sebagai outlet margin laba operasional Dharma Polymetal itu sebesar 9,21%, sedangkan Astra Auto Parts itu sebesar 7%. Dari ekuitas manajemen, return on equity dari Dharma Polymetal sebesar 32,14% dan angka ini lebih besar ya daripada Astra Auto Parts dan SMSM yang masing-masing sebesar 13,82% dan 29,36%. Dari segi valuasi dengan metode rasio pendapatan dalam kapitalisasi pasar, saham DLMA itu mengalami penurunan pada saat video ini dibuat yang dari 0,49 kali dan dibandingkan dengan 3 kuartal yang sebelumnya yang rata-rata itu di atas 1 kali. Namun bila dibandingkan dengan Auto dan SMSM, bukan yang termurah ya untuk valuasi dari DLMA ini. Auto dihargai dengan rasio price to sales sebesar 0,57 kali, sedangkan SMSM memang dihargai lebih mahal yakni sebesar 2,2 kali. Dan bila menggunakan rasio PE, saham ini saham Dharma Polymetal dihargai 8,08 kali dibandingkan dengan 3 kuartal sebelumnya itu lebih kecil ya karena rata-ratanya itu di atas 10 kali. Dan bila dibandingkan dengan Astra Auto Parts dan SMSM, Auto itu lumayan termurah ya, jadi sebesar 5,78 kali dan SMSM itu sebesar 11,46 kali. Hasil dari akuisisi PT Limita jelas ya yang dapat menyumbang 12% terhadap pendapatan dari Dharma Polymetal, dan tentu saja dapat diadakan bahwa aksi akuisisi ini terbilang berhasil. Untuk Dharma Polymetal sendiri ini menargetkan pertumbuhan yang positif di sekitar 10% ya pendapatannya pada tahun 2024 tahun penuh dibandingkan dengan kinerja pada tahun 2023. Dan saya juga sempat menonton ya di webinar salah satu CEOIS yang mengundang Presiden Direktur dari Dharma Polymetal Pak Irianto Santoso, dan dia memang menggunakan target yang cukup konservatif yakni pertumbuhan pendapatan 10%. Untuk mencapai hal tersebut, Dharma Polymetal berusaha untuk terus mengembangkan all engineering-nya dengan tujuan menghasilkan komponen yang belum dilokalisasi di negara Indonesia. Komponen kendaraan yang dimaksud bukan hanya kendaraan konvensional saja ya, tapi juga termasuk dengan komponen kendaraan listrik. Tentu saja ini merupakan ruang yang besar bagi perusahaan karena adanya persyaratan TADN dari pemerintah Republik Indonesia sendiri. Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia yang sering disingkat dengan IC merilis penjualan sepeda motor hingga Februari tahun 2024 itu mencapai 1,15 juta unit dan angka ini menurun sebesar 3,36% secara year-on-year. Namun ini masih dalam target dari IC sendiri ya, karena pada tahun 2024 PA menargetkan penjualan sepeda motor itu sebesar 6,2 hingga 6,5 juta unit. Jadi kalau angka 1,15 juta tadi dialihkan dengan 6 ya, karena sudah 2 bulan yang ketahuan, maka angka ini masih dalam rentang target dari IC. Hal ini berbeda dengan penjualan mobil pada awal tahun ini ya. Mengutip dari laman Gaindo bahwa penjualan wholesale hingga Februari tahun 2024 ini sebesar 140.274 unit dan angka ini menurun cukup tajam ya, sebesar 22,6% secara year-on-year, dan penjualan retail mobil nasional itu sebesar 148.649 unit untuk periode 2 bulan utamanya, dan angka ini juga menurun sebesar 15% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Dan bila angka ini di setahunkan ya dialihkan 6, maka hasilnya menjadi sekitar 890.000 unit, dan angka ini jauh di bawah dari target dari Gaindo untuk menjual mobil pada tahun 2024 itu sekitar 1 hingga 1,1 juta unit mobil.
Namanya penjualan kendaraan bermodal ini diakibatkan karena namanya daya beli dari masyarakat akibat harga dari kebutuhan pokok itu yang terlalu tinggi. Proyeksi saya untuk saham DLMA ini baru akan membaik kinerjanya pada semester 2 tahun 2024 ini karena dua alasan utama yang mendasari proyeksi saya tersebut. Malah El Nino menurut BMKG yang saya baca dari laman CNBC Indonesia mulai mereda pada bulan Mei tahun 2024 ya proyeksian, dan yang nanti El Nino yang akan muncul ya dengan intensitas hujan itu lebih sering sehingga gagal panen yang terjadi pada saat ini dapat diminimalisir. Dengan begitu maka harga pangan akan kembali normal sehingga akan menaikkan daya beli dari masyarakat. Yang kedua adalah siap dari Bank Sentral Amerika yang banyak pemproyeksian baru akan bersiap Dow Jones dimulai pada Juni tahun 2024, dan biasanya bahwa bank sentral di negara lainnya termasuk Bank Indonesia akan mengambil siap yang sama. Dengan longgarnya suku bunga tentu saja akan mendorong pembelian kendaraan bermotor sehingga secara tidak langsung ini tentu akan menguntungkan bagi emiten dalam polymetal. Proyeksi saya untuk semester 1 pada tahun 2024 earning per share yang dihasilkan oleh DLMA akan lebih kecil bila dibandingkan dengan semester 1 tahun 2023. Hal ini karena pada kuartal 1 tahun lalu 2023 terdapat nilai negatif tadi ya yang sebesar 55,9 miliar rupiah yang berkontribusi bagi earning per share itu di sekitar 11 rupiah. Sedangkan untuk semester 2 tahun 2024 saya proyeksikan bahwa kinerjanya akan lebih baik dibandingkan dengan semester 1 tahun 2024. Dengan menggunakan proyeksi yang konservatif, earning per share pada semester 1 dari Dalma Polymetal saya proyeksikan di jalan 50 rupiah per lembar, bahkan bisa lebih kecil ya, sekitar 45 rupiah per lembar. Untuk semester 2 saya proyeksikan earning per share yang dihasilkan oleh Dalma Polymetal itu di berinisial 60 bahkan hingga 70 rupiah per lembar. Maaf, proyeksi earning per share real untuk Dalma Polymetal pada tahun 2024 sebesar 110 hingga 120 rupiah per lembar bila tidak menggunakan rata-rata PE 3 tahun terakhir ya, karena emiten ini baru IPO pada akhir tahun 2021 itu sebesar 9,71 kali. Maka harga wajar untuk saham DLMA berdasarkan proyeksi earning per share tadi berada di angka 1068 hingga 1165 rupiah. Dan kalau menggunakan proyeksi yang lebih optimis bahwa target dari manajemen ini dapat tercapai atau realisasi yakni naikkan 10% dari pendapatan tahun 2023 dengan menghilangkan goodwill negatif tadi ya, maka earning per share-nya itu kan di angka 118 atau 119 rupiah, maka mencapai tahun 2024 ini di berinisial 130 rupiah. Maka harga wajar bila menggunakan proyeksi yang optimis didapatkan sebesar 1262 rupiah karena harga atau transaksi itu kan memang terbentuk dari pertemuan investor yang optimis dan pesimis ya. Kalau seseorang investor itu optimis meskipun harganya sudah tinggi dia tetap membeli, begitu pula dengan investor yang pesimis meskipun harganya itu sedang murah dia tetap menjualnya karena dia pesimis dengan prospek emitennya. Dihubungkan dengan proyeksi harga wajar dari Dalma Polymetal tadi, bila kita konservatif ya, kita terlalu optimis maka harga yang terbentuk si alang itu sudah value-nya ya, dan bila kita optimis dengan ininya Dalma Polymetal untuk tahun 2024 ini sebagaimana halnya dengan manajemen dari Dalma Polymetal, maka harga saham yang terbentuk saat ini masih ada value meskipun margin of safety-nya itu optimis ya di sekitar 17%. Dan kalau dibandingkan dengan proyeksi analis di visualisasi Dalma Stock Pick itu memang mereka memproyeksikan pendapatan dari Dalma Polymetal sebesar 6,2 triliun rupiah dengan rata-rata proyeksi earning per share itu sebesar 144,1 rupiah. Jadi proyeksi mereka itu jauh di atas dari proyeksi saya tadi ya. Insight dari saya mengenai emiten Dalma Polymetal dengan saham DLMA, semoga insight ini bermanfaat bagi nasabah. Bye.